Judul pembahasan kita sepanjang saya belum tahu berapa kali pertemuan ya, adalah kabar baik, good news, yang merupakan akronim dari gaya hidup sehat. Sehat yang sempurna adalah kondisi kodrati ya. Jadi itu kodrat manusia. Sejak manusia pertama diciptakan Tuhan di Taman Firdaus, satu lingkungan yang serba sempurna. Namun saat dosa memasuki sejarah manusia, kesempurnaan itu hilang, maka seluruh dunia mengalami kemerosotan, apakah itu dunia biologi maupun dunia fisik. Segalanya berubah, pohon mulai menggugurkan daunnya, buah menjadi busuk, kembang mekar kemudian layu, batang mulai memangsa untuk mendapatkan makanan, manusia menjadi fana, tua, menderita sakit dan meninggal. Ini adalah kabar buruk ya. Tapi itulah realitas. Kita hidup di dalam dosa. Nah, tubuh ini bagaikan sebuah mobil yang membawa kita sampai ke tujuan. Ini pendapat saya ya. Kita boleh mempunyai cita-cita mulia, tujuan agung, semangat besar, tetapi jika mobil mogok di tengah jalan, perjalanan akan tertunda, bahkan kemungkinan gagal mencapai tujuan. Semua orang menyadari bahwa suatu penyakit dapat menjadi penghambat terbesar untuk mencapai tujuan hidupnya. Mungkin sampai di titik ini ya kita, banyak dari kita setuju ya. Yang sakit dalam pengertian ketidakseimbangan sistem biologi adalah akar dari kemalasan, kebodohan, tidak produktif, kemarahan, ketidakbahagiaan, penderitaan, kemiskinan, gelombang agresivitas, dan banyak penyakit sosial. Inilah dunia kita dengan realitas kabar buruknya. Ini fakta, tapi bukan substansi. Saya katakan ini fakta ya, ini realitas ya. Dan realitas di dunia yang berdosa ini kabar buruk. Tetapi itu bukan substansi. Substansinya adalah Allah merindukan kita walaupun di dalam realitas dosa, tapi kita boleh hidup sehat. Jika kita percaya Tuhan. Nah, saat kita mempercayai Tuhan, maka kita akan mulai bertanya apa yang Tuhan rencanakan untuk makanan kita. Kemudian apa yang Tuhan rencanakan bagi tubuh biologi kita. Apakah kita butuh air untuk minum atau kita butuh soft drink dan seterusnya. Nanti kita akan kembangkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian udara. Saat kita mempercayai Tuhan, kita menghargai udara yang Tuhan berikan sampai saat ini masih gratis. Bayangkan kalau kita sudah di rumah sakit dan oksigen. Kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian tubuh ini juga perlu bergerak, ya, aktif bergerak. Cuma di sini saya menuliskan olahraga, tapi saya lebih setuju aktif bergerak. Sebab kadang-kadang olahraga telah diasosiasikan dengan olahraga permainan dan perlu nge-gym dan sebagainya. Ya, atau perlu senam, ya. Hal-hal itu memang perlu, tapi kalau waktu kita terbatas dan kita hanya perlu aktif bergerak. Kemudian tidur, tubuh ini perlu istirahat, dan tubuh perlu sinar matahari, dan yang terakhir tubuh ini perlu berpantang. Nah, inilah hal-hal yang Tuhan sediakan jika kita percaya kepada Tuhan, dan inilah kabar baik, ini substansinya. Walaupun realitas kita hidup dalam dunia yang berdosa dengan kabar buruknya. Dan banyak orang walaupun menafikan realitas kabar buruk dunia yang berdosa, bagi saya mereka adalah orang yang hidup dalam angan-angan, ya, dalam mengingkari realitas. Karena kita melihat hampir tiap hari di HP kita, Anda lihat, hampir tiap
hari kalau Anda download aplikasi BMKG, maka pasti ada pop-up mengenai gempa. Kemudian kita tahu bahwa virus corona juga kita berharap dalam 2 tahun berakhir, begitu juga para ahli epidemiologi dunia, tapi sekarang mereka tercengang. Ya. Walaupun saya tidak percaya, karena sejak mulai adanya virus di bulan Februari, waktu Indonesia belum mendekati dan bereaksi, saya telah berkomunikasi dengan pakar-pakar virologi dunia, dan mereka tidak yakin dalam 5 tahun ahli epidemiologi dapat menghentikan penyebaran virus. Kita sekarang sudah Omikron, kita nggak tahu sesudah Omikron akan ada apa lagi. Itu realitas kabar buruk, tapi kalau kita percaya Alkitab sudah mengatakan bahwa kelak sebelum Yesus datang ada kalamitas. Itu adalah tumpang tindih antara bencana alam dan bencana biologi. Virus, kemudian bencana politik, peperangan, dan bencana ekonomi. Yang belum pernah ada sejak dunia ini ada, begitu kata Yesus sendiri dalam Matius pasal 24. Jadi inilah realitas kabar buruk. Tapi ya kita mau bicara untuk kesehatan, ada kabar baik yang Tuhan berikan. Ya. Nah, promotor kesehatan itu 8 hukum kehidupan yang Tuhan berikan di alam, Tuhan sediakan. Kita harus percaya kepada Tuhan, godly trust. Kemudian kita harus berpantang tepat, obey temperance. Kemudian kita harus memilih udara yang tepat, open air. Dan kita harus gerak badan tepat, daily exercise. Kita harus mengkonsumsi gizi yang tepat, nutrition. Kita harus istirahat yang tepat, excellent rest. Kita harus menggunakan air yang tepat, water, dan sinar matahari yang tepat, sunshine. Tepat artinya sesuai dengan desain arsitektur kodrati alamiah manusia di Taman Eden. Sebab di sanalah bengkel pertama Tuhan untuk manusia. Kemudian bengkel ini telah diubah manusia dengan memanipulasi lingkungannya, ekosistemnya. Akhirnya di dalam realitas dosa kita semakin menderita dan usia kita semakin singkat. Kita semua sama berada dalam kebodohan yang sama. Saya dengan banyak mempelajari nutrisi, ada banyak juga kebodohan yang masih saya lakukan. Ya, minimal untuk daily exercise dan excellent rest, istirahat yang tepat. Ya. Saya tidak dapat memaafkan sifat saya yang workaholic tipe A, tapi itulah. Dan ya, kita semua punya pergumulan yang sama ya. Tapi nanti kita akan bahas dari waktu ke waktu ya. Saya tidak berharap ini cuma 1 kali pertemuan. Bahkan untuk membahas nutrisi aja bukan hanya malam ini ya. Sebab nutrisi itu terlalu luas, walaupun saya sudah sederhanakan, mungkin ada 4 kali pertemuan membahas tentang nutrisi. Bisa 4 sampai 5 kali ya. Nah, oke. Malam ini kita akan mempelajari nutrisi yang kita tahu bahwa tadi saya menyebutkan bahwa tubuh bagaikan sebuah mobil. Nah, semakin baik suatu mobil akan semakin membutuhkan bahan bakar kelas 1. Anda kalau punya Mercy tentu bahan bakarnya nggak bisa sembarangan. Bensinnya, bilangan oktannya nggak bisa untuk mikrolet. Harus yang paling baik, Pertamax Plus. Ya. Kalau di Eropa ada lebih tinggi dari itu. Ada malah yang memberi obat untuk menghilangkan polutan dan panas pembakaran. Karena mobilnya mahal sekali diservis gitu. Tapi kalau mikrolet ya kadang-kadang orang campur juga bensinnya. Jadi tidak ada orang yang terlalu gila mobil Mercy-nya bensinnya dicampur solar. Nah, untuk mencapai kesehatan prima, tubuh itu perlu nutrisi yang tepat. Nutrisi ini adalah body fuel, bensin bagi tubuh kita. Ya mungkin mobil tertentu Anda isi solar, mobil bensin atau isi minyak tanah, dia masih bisa jalan 1 kilo atau 500 meter. Sesudah itu dia panas, rusak. Demikian juga dengan tubuh jika kita salah nutrisi.
Kadang-kadang orang merasa dia tidak apa-apa sampai umur 40 tahun, tapi mulai umur 45 apa-apanya mulai datang, dan hampir tiap 6 bulan diopnam. Nah, variasi mencakup 6 kelompok makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, fitokimia, nutrasetikal. Yang fitokimia ini mungkin kita akan bahas dalam pertemuan kelima ya. Ini jarang dibicarakan. Dulu tidak dianggap bahwa ini bagian dari nutrisi. Kita telah mengingkari konsep Tuhan di alam. Tuhan memberikan paket energi itu protein, lemak, dan karbohidrat. Tetapi Tuhan kemas itu dengan vitamin, mineral, antioksidan, dan fitokimia. Itu satu paket. Nah, itu Tuhan kemas di dalam serealia, biji-bijian utuh, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, polong-polongan. Ya. Kemudian yang berikut adalah proporsi. Walaupun makanannya sudah sehat, tapi kita harus pilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Tentunya orang yang aktivitas tinggi, dia perlu nutrisi yang berbeda daripada yang hanya duduk-duduk. Anak-anak remaja tentu perlu jumlah kalori yang lebih besar, sebab mereka dalam pertumbuhan dibandingkan orang yang sudah tua. Ya. Satu kesalahan adalah saat orang tua masih makan seperti dia masih anak belasan tahun yang masih bertumbuh, itulah menyebabkan dia menderita obesitas, diabetes, macam-macam, penyakit ginjal, dan seterusnya. Kemudian kita perlu kualitas, pilih makanan yang padat gizi dan padat kalori. Kita perlu juga keseimbangan antara energi keluar, olahraga, aktif bergerak, dengan energi masuk atau makanan. Ini akan mengurangi overweight, obesitas, serta semua penyakit yang mengikutinya. Dan kita perlu kecukupan. Keragaman dalam jumlah menjamin kecukupan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemulihan dari penyakit. Ini prinsip. Ya. Jika prinsip ini kita turuti, akan banyak perbedaan yang signifikan untuk kesehatan kita. Ya. Nah, kita akan membahas pada pertemuan pertama ini adalah energi. Nutrisi metabolisme manusia itu Tuhan beri paket energi dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan protein. Ini unsur utama dari makanan sebagai molekul bahan bakar bagi tubuh manusia. Nah, proses pencernaan nutrisi dalam saluran pencernaan, penyerapan produk akhir memungkinkan jaringan dan sel mengubah energi kimia potensial dari makanan menjadi energi kinetik dan energi mekanik yang bermanfaat. Jadi Tuhan itu luar biasa di alam ya. Tuhan membuat matahari dalam tata surya kita, dan di galaksi Bima Sakti kita ada ribuan tata surya dan ada ribuan matahari. Itu yang kita lihat bintang yang bercahaya itu. Itulah matahari. Matahari, setiap bintang-bintang itu mungkin dia punya tata surya di sekitarnya. Begitu kata ahli astronomi. Dan kita adalah salah satu tata surya di galaksi Bima Sakti. Di alam raya ini ada ribuan galaksi. Jadi betapa besar, ajaib, agung, dan mulianya Tuhan telah menciptakan alam raya. Dan kehidupan bukan hanya ada di planet bumi, ada planet-planet yang tidak jatuh ke dalam dosa, di dalamnya ada kehidupan. Nah, oke. Setiap matahari, setidaknya yang dipelajari adalah matahari kita. Panas kulit terluarnya mungkin 6.000 sampai 10.000 derajat Celcius. Nah, energi panas ini dikirim sampai ke bumi kita dalam bentuk gelombang fotoelektrik, paket-paket foton. Dan kita terima itu sebagai cahaya dengan kecepatan 100.000 km per detik. Dia tiba di bumi, cahaya itu akan mengaktifkan elektron yang ada di stroma dari daun tanaman hijau yang ada pada klorofil. Di dalam stroma itu ada klorofil. Kemudian elektron di lingkungannya itu ada air. Air itu diserap dari tanah, mengandung vitamin dan mineral. Kemudian tanaman akan menggunakan
ini, jadi hanya elektron yang tereksitasi menghasilkan energi yang luar biasa. Energi ini dipakai untuk mengubah air H2O dengan bantuan vitamin dan mineral akan diubah untuk menjadi rantai CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen, yaitu karbohidrat. Kemudian dibikin bercabang, jadi dari daun dibawa pada bagian yang lain, dibuat bercabang untuk menjadi lemak. Kemudian ditambah nitrogen dan fosfor untuk menjadi protein. Jadi beginilah cara kerja Tuhan. Tuhan menciptakan matahari untuk itu. Ya. Jadi paket energi kimia ini dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan protein, ini kemudian kita makan, nanti dia akan menghasilkan energi lagi. Itu kan energi fotoelektrik, foton. Sekarang energi itu akan dilepas lagi dalam bentuk energi panas saat saya berbicara, mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, otot kontraksi, jantung berdenyut. Semua itu membutuhkan energi. Energi itu dilepaskan dari apa yang disimpan. Nah, pelepasan energi ini adalah perpindahan elektron. Dan yang bertanggung jawab itu di dalam sel kita adalah mitokondria. Dan mitokondria itu seperti dinding dalam dan dinding luar itu seperti waduk pembangkit listrik. Dan di sel ada begitu banyak mitokondria. Dan kalau terlalu sering pembangkit listrik ini bekerja, maka sel itu akan terbakar dan dia cepat mati. Kemudian kita menjadi tua, menjadi aging, penyakit berkembang. Itulah sebabnya semakin banyak kita makan, semakin cepat mati. Ini prinsipnya. Saya suka menerjemahkannya dalam kata-kata kunci yang sederhana, supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, Tuhan sudah atur mekanisme adalah sel itu bisa mensintesa koenzim Q10 yang akan menghambat kebocoran mitokondria gara-gara terlalu bahangnya terlalu panas, sama seperti reaktor PLN itu kalau tidak didinginkan dia akan terbakar. Nah, itu pengaruh dari koenzim Q10, kemudian membutuhkan seri vitamin B dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, fisiologi nutrisi makronutrien ini karbohidrat, lemak, dan protein. Ini berfungsi sebagai molekul bahan bakar tadi. Nah, mikronutrien yang saya sudah sebutkan tadi adalah nutrisi non-energi. Itu sangat penting untuk proses fisiologis tadi. Untuk produksi energi, sinyal sel, respirasi, pernapasan, reproduksi, respon imun bawaan dan adaptif, proses detoksifikasi, pembuangan sampah, dan sifat biologis lainnya. Nah, kecukupan energi ini sangat penting. Kita tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, maka mitokondria akan bocor dan cepat mati. Cepat tua, cepat aging. Cepat mengembangkan kegemukan dan diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, kecukupan energi ini standar baku yang diacu itu dari Institute of Medicine di Amerika, yang menetapkan rekomendasi berapa banyak kalori yang harus disumbangkan oleh karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat sekitar 45-65% dari kalori, protein 10-35% dari kalori, dan lemak 20-35%. Indonesia pun mengacu Institute of Medicine, Litbang Kementerian Kesehatan, mengacu ke sana, tapi kemudian dibuat menjadi sesuai dengan keadaan di Indonesia. Kita lihat tabel ini. Saya di rentang usia 50-64 tahun, saya butuh 2.325 kalori.
65 gram protein, 65 gram lemak. Jadi protein dan lemak itu dibuat seimbang. Kemudian berat badan rata-rata adalah 60 kg. Nah, Anda boleh baca tabel ini untuk mendapatkan hasil dari Litbangkes mengenai kebutuhan kalori orang Indonesia. Nah, oke, jika kita melihat tabel tadi, Indonesia menganut ini dalam bentuk grafik. Kebutuhan kalori 60-70% dari karbohidrat, dari nasi, ubi, pisang, telur, bete, batata, semua itu dari jagung, itu kan sagu, itu kan makanan-makanan sumber karbohidrat. Kemudian lemak, kita perlu 10-20% yang terbagi atas lemak jenuh 5-6%, lemak tidak jenuh tunggal 7-8%, omega 3 3,5, omega 6 3,5, dan protein 10-20%. Saya mau cek sound dulu, apakah suara saya masih kedengaran? Cek. Jelas, Sir. Masih jelas ya. Terima kasih. Soalnya lagi hujan ini dan atap seng ini ribut sekali. Tapi puji Tuhan suara saya masih terdengar. Oh, oke. Nah, masalah dengan nutrisi yang tidak seimbang adalah kelebihan kalori, yaitu kegemukan dan obesitas. Itu berhubungan dengan berbagai penyakit kronik. Mari kita lihat, daripada mengandai-andai, saya lebih suka menggunakan riset. Mari kita lihat riset kesehatan dasar di Indonesia yang dibaharui setiap 5 tahun. Kita masih menggunakan data 2018. Jangan orang bilang begini, Pak Waruntu, update dong datanya, ini kan udah ketinggalan 2018. Anda update aja sendiri. Pemerintah aja yang punya dana besar, perlu 5 tahun satu kali itu di pool. Nanti ada 2023 lagi. Jadi tiap 5 tahun baru datanya bisa diupdate di seluruh Indonesia. Itu perlu biaya besar, perlu input dari seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, oke. Hasil Rikesda itu saya simpulkan begini. Dari data yang ada ya, aktivitas fisik kurang. Naik dari 26,1% menjadi 33,5%. Artinya orang yang tidak bergerak di Indonesia sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Kemarin di tahun 2007, 2000 berapa ya? Di 18, 5 tahun jadi 2013 ya. Di tahun 2013 itu masih 26,1%. Proporsi konsumsi buah dan sayur kurang, itu 95,5%. Artinya orang Indonesia yang makan sayur dan buah itu cuma 4,5%. Bayangkan Singapura 90%. Itulah sebabnya tingkat kesehatan rata-rata kita Singapura lebih bagus. Mungkin karena Singapura memperhatikan kesehatan, karena Singapura tidak punya sumber daya alam. Jadi di Singapura itu sumber daya manusia begitu dihargai. Orang kalau sudah sakit tidak produktif, nanti negaranya bangkrut. Di Indonesia kan ini terlalu kaya dengan sumber daya alam. Jadi kalau orang sakit dan mati terlalu persoalan gitu. Karena itu saya belum dengar Kementerian Kesehatan bicara lifestyle medicine sampai saat ini. Dan belum ada politisi di DPR yang menyinggungnya. Ya, karena penduduk kita masih cukup banyak gitu, dan kita sumber daya alam masih kaya. Tapi kalau kita hidup seperti Singapura, setiap Perdana Menteri di Singapura itu mulai dari sejarah Singapura berdiri sebagai sebuah negara, kemudian Perdana Menteri pertamanya sudah lupa. Dia yang membuat kebijakan seperti itu. Bahwa Singapura harus sehat dan cerdas, maka 2 departemen kesehatan dan pendidikan itu
itu diobok-obok oleh Perdana Menterinya, diberikan dana yang sangat besar untuk membuat orang Singapura umur panjang dan cerdas. Sebab mereka menggunakan otak. Bayangkan aja, kita mau ekspor cabai misalnya, nggak bisa diterima oleh Amerika, kecuali Singapura yang ekspor. Maka Singapura menjadi pelabuhan. Ya. Karena mereka gunakan otak mereka sortir, mereka yakinkan, mereka pertahankan mutu. Sampai kemudian orang Amerika nggak mau beli cabai misalnya, atau orang Eropa dari Indonesia. Sebab orang Indonesia sebagaimana otaknya merosot dan kesehatannya merosot, produknya juga dibikin merosot. Gitu. Saya katakan begini bukan menghina bangsa sendiri, tapi saya belajar di Eropa, ini pandangan orang Eropa. Gula aren aja yang dibutuhkan di Eropa ribuan ton. Mereka harus datang bikin pabrik mereka sendiri di Minahasa dan kerjasama sama orang Minahasa. Kalau orang Indonesia sendiri mereka nggak mau beli, mereka nggak percaya. Kita punya standar mutu. Memang standar mutu sudah mulai diperbaiki, tapi masih untuk industri besar, industri baja, industri mebel, industri tekstil. Di bidang makanan itu kita masih, karena orang Indonesia prinsipnya ayam sudah sakit pun besok sudah mau mati, jalannya sudah miring-miring, potong aja, buang kepalanya sama kakinya. Kemudian kita jual di kaki 5, karena itu ayam di kaki 5, ayam goreng, ayam bakar kan lebih murah daripada di restoran bintang 5 gitu. Itu contoh sederhana. Kemudian Anda lihat konsumsi rokok. Usia 10 sampai 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Konsumsi alkohol naik dari 3% menjadi 3,3%. Jadi bangsa ini sementara bunuh diri, tapi kemudian menuntut pemerintah untuk menggratiskan asuransi kesehatan, gitu. Kan ini konyol namanya, tapi ya sudah menjadi janji politik sih. Karena itu BPJS bangkrut terus. Gimana sih cuma dengan 65.000, bayangkan. Coba kita merenungkan. Kita store tiap bulan 65.000 BPJS, sudah paling mahal itu. Kemudian kita diabetes. Obat diabetes yang disubsidi oleh pemerintah. Sebagian diambil dana dari BPJS. Kemudian pemeriksaan BPJS juga digratisin kalau kita pergi check up, gitu kan. Itu ambil dana dari 65.000 itu. Itulah sebabnya diabetes dan komplikasinya menyerap sepertiga dana BPJS. Belum untuk penyakit yang lain, baru diabetes. Karena itu sejak 4 tahun yang lalu aja tekornya BPJS itu sudah sekitar 16 triliun. Dan tiap tahun meningkat. Karena walaupun semua aktif peserta BPJS, kalau bangsa ini sakit sepertiga saja yang sakit, berapa ratus triliun harus keluar. Bayangkan untuk BPJS saja, untuk mengcover diabetes, mungkin nilainya sudah hampir mendekati 50 triliun. Ya, jadi kita yang ikut BPJS jangan nyumpahin diri saya ikut BPJS supaya kalau sakit ada asuransi, bukan. Biarlah kita tidak menggunakan itu, biarlah yang menggunakan itu orang yang masih bodoh, yang masih ingin sakit gitu. Kita yang sudah sadar sehat, kalau boleh, memang dalam realitas dosa akhirnya semua orang akan menderita sakit. Tapi kalau boleh, jangan sampai penyakit itu datang karena kebodohan atau kesengajaan. Ya, itu harus selalu kita renungkan. Nah, jadi kita konsumsi rokok dan konsumsi alkohol masih tinggi. Yang saya miris mendengar adalah Ikatan Dokter Indonesia
mau suruh tutup pabrik rokok, tapi kemudian didemo oleh buruh dan didukung oleh parpol. Karena pabrik rokok nggak boleh ditutup karena menyerap tenaga kerja. Padahal yang didapat dari cukai tembakau dan harus ditanggung oleh asuransi kesehatan pemerintah, itu asuransi kesehatan menanggung lebih banyak akibat dari merokok ini. Ini politisi-politisi itu tidak pernah pikirkan. Mereka mewakili rakyat, tapi rakyat goblok juga yang memilih mereka, itu masalahnya. Nah, waktu itu ID menyarankan naikkan cukai rokok sampai 200%. Sehingga hanya orang kaya yang bisa beli rokok. Oh, kalau dia kena penyakit gara-gara merokok, bukan cuma penyakit paru-paru atau kanker, ada banyak penyakit, maka dia punya duit. Jangan orang miskin yang sudah nggak ada duit membebani jaringan kesehatan nasional. Dan yang sakit itu paling banyak orang yang tidak mampu, itu persoalan besar di negeri. Waktu itu mereka telah hitung kalau cukai rokok dinaikkan sampai mungkin sekitar 200%, maka kita akan mendapatkan hampir 200 triliun dari cukai rokok. Dan itu disumbangkan ke jaringan kesehatan nasional agar supaya asuransi kesehatan menjadi lebih baik. Kemudian waktu pemerintahan Jokowi belum lama ini mau membatasi alkohol, membuat undang-undang pelarangan alkohol, justru utusan daerah dari Indonesia Timur yang komplain itu malah bahasanya, aduh saya kecewa sekali. Jangan kaitkan alkohol dengan agama. Karena justru yang setuju itu adalah saudara-saudara kita dari Muslim, bahwa alkohol itu harus dilarang. Tapi yang marah-marah adalah politisi kita yang Kristen. Konyol kan? Sebab katanya alkohol itu sumber pencarian. Saudara, lihatlah realitas kabar buruk itu. Jadi jangan gantungkan kesehatan Anda pada pemerintah, apalagi politisi. Mereka nggak urus, nggak mikir itu. Nah, ini hasilnya dari Rikesdas 2018. Tekanan darah tinggi dari 25,8% menjadi 34,1%. Sepertiga penduduk Indonesia darah tinggi. Diabetes dari 6,9 jadi 8,5. Dan menurut WHO, tahun 2030, diabetes di Indonesia akan meningkat 200%. Berarti dana JKN juga yang akan diserap dari 2/3 dari seluruh dana BPJS. Ginjal kronik dari 2% menjadi 3,8%. Stroke dari 7,7% jadi 10,9%. Kanker dari 1,4 jadi 1,8. Bagaimana dengan Sulawesi Utara, Manado? Sulawesi Utara hipertensi nomor 1 di seluruh Indonesia. Karena makanan orang Manado dan karakter orang Manado cocok, klop. Karena juga kegemukan orang Manado nomor 1 gemuk. Diabetes nomor 4, ginjal nomor 4. Jadi Sulawesi Utara sementara bertanding untuk mati cepat. Inilah diantaranya kenapa saya juga pulang. Karena terbeban untuk mengedukasi masyarakat Sulawesi Utara. Efek metabolik dari obesitas ini melibatkan serangkaian perubahan metabolisme itu seperti apa? Stres oksidatif, peradangan, penanda sindrom metabolik, contoh trigliserid tinggi, LDL tinggi, HDL rendah, mulai mengembangkan resisten insulin. Akhirnya jadi gemuk. Setelah efek metabolik awal ini, perkembangan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2. Nah, orang pertama yang mempostulasikan ini adalah Gerald Reaven,
Professor of Medicine. Sekarang dia pensiunan tapi masih aktif dari Division of Cardiovascular Medicine di Stanford Medical Center. Di tahun 88 dia menyatakan pada pertemuan American Diabetes Association, dia yang menciptakan insulin resistant syndrome atau metabolic syndrome, sindrom X. Jadi semua orang gemuk itu sindrom X. Obesitas abdominal atau perut buncit akan membuat tubuh lebih mudah menyimpan lemak, adipogenesis, yang proinflamasi peradangan, kemudian menciptakan aterosklerosis, penyempitan dan kekakuan pada pembuluh darah. Dan ini adalah resiko global mendunia untuk penyakit jantung dan pembuluh. Penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan sindrom metabolik. Nah, nah kita mau lebih detail lagi, tapi saya minum dulu. Mengapa kita kelebihan kalori? Berisiko menjadi kelebihan berat badan, kegemukan, dan obesitas. Karena kita tidak mengerti dua jenis makanan. Sederhananya ada makanan lemak tinggi, karbo kompleks rendah. Maka asupan energi menjadi tinggi. Maka orang tidak kenyang. Contoh Anda makan kerupuk 10 kilo. Jangan 10 kilo, 1 kilo lah kerupuk. Anda nggak kenyang. Tapi energinya luar biasa minta ampun. Ada lemak rendah, karbo kompleks tinggi. Asupan energinya rendah. Contoh Anda makan nasi beras merah ketimbang beras putih. Anda makan BT, maka Anda menjadi kenyang. Ini sederhana. Kalau kita sudah mengerti prinsip ini, lebih mudah mengendalikan berat badan. Nah, jenis karbohidrat itu ada 3 jenis. Ada gula, ada pati atau starch, ada serat pangan atau fiber. Nah, kalau di Barat, di Eropa, di Amerika, ya, karbohidrat itu ditulis semua. Sumbernya dari mana di kemasan makanan. Seperti ini tulisannya. Ya. Ada kompleks karbohidrat. Kompleks karbohidrat ya contoh kita makan ubi BT tadi, nasi beras merah, beras hitam. Ada refined karbohidrat. Contoh kita makan nasi beras putih, kita makan roti. Itu refined. Processed grain itu juga contoh roti ya, contoh tepung. Enriched grain itu juga tepung. Kita makan roti, makan cake, makan biapong. Refined grain sama. Nah, kalau whole grain contoh beras merah tadi, beras hitam atau gandum utuh atau oat utuh, namanya steel cut. Tapi kalau Anda makan quick cereal atau Anda makan oat yang hanya disiram air panas itu refined karbohidrat, itu processed grain, itu enriched grain, itu refined grain. Baru ada gula yang disebut naturally occurring sugar. Contoh adalah gula di dalam tebu, atau gula di dalam nanas, gula di dalam pisang. Ada added sugar, gula yang ditambahkan di makanan. Ada low calorie sweetener, pemanis low calorie. Ada reduced calorie sweetener, pemanis yang dikurangi kalorinya. Sweets itu untuk istilah semua yang manis. Dan sugar alkohol. Itu biasa dikasih di makanan diet. Yang kadang-kadang mempengaruhi pencernaan, menyebabkan kembung dan gas. Nah, mari kita mulai dengan gula. Sebuah meta-analisis dari uji coba terkontrol secara acak menunjukkan bahwa
mengurangi atau meningkatkan asupan gula bebas berkaitan dengan penurunan atau penurunan berat badan. Gula bebas yaitu gula meja, contoh gula pasir, gula aren. Kita minum sirup-sirup, minuman manis, botolan, minum teh, minum kopi, soft drink, kan semua dikasih gula. Itu berkaitan dengan peningkatan berat badan. Bukan dengan makan umpamanya buah, misalnya mangga, nanas, pepaya. Walaupun itu manis tapi ada serat di dalamnya. Jadi kalori bukan gula itu sendiri adalah pendorong kenaikan berat badan. Kalorinya ya, bukan gulanya. Berapa banyak? Tentu kalau gula pasir 1 sendok teh belum bikin Anda gemuk. Tapi kalau anak-anak minum susu pagi-pagi 2 sendok gula, siang 2 sendok, sore 2 sendok, malam sebelum bobo 2 sendok, minta ampun. Itu sudah 1 batang tebu. Itulah sebabnya Tuhan memberi tebu, bukan beli gula. Artinya menurut Tuhan manusia berdosa kalau dikasih gula pasti nggak berhenti dia makan. Maka Tuhan kasih tebu. Sehingga kalau kita makan banyak seakan-akan Tuhan mau bilang rasakan sendiri gigimu goyang, gusimu berdarah. Jadi Tuhan simpan zat yang sangat manis itu dalam serat kasar yang melukai gusi dan gigi. Jadi begitulah Tuhan membatasi manusia berdosa yang tidak dapat mengendalikan diri. Jadi kalori bukan gula ya. Kemudian gula aren. Kan manis sekali toh. Tuhan tahu aren itu kalau disadap manis gitu. Maka Tuhan kasih ijuk pohonnya sampai di masih zaman batu, belum ada parang, nggak ada orang berani naik aren. Mau suka DP pala, aduh, kalau tak orang nado bilang kalau tak cucu denggu mutu, DP manucu minta ampun. Karena itu tidak ada orang gila naik pohon aren di zaman batu. Nanti manusia sudah menemukan besi, ya baru kemudian orang sadap. Kemudian Tuhan beri juga orang kalau minum gula aren disadap nira itu saguer. Jadi lome kalau terlalu banyak minum. Tuhan kasih ragi. Artinya kelebihan gula menyebabkan lemes. Kalau Anda minum sedikit itu saguer enak, segar badan. Tapi kalau Anda minum sudah 2 gelas, Anda mulai lome. Tuhan sudah bikin begitu memang. Kalau diragikan ya tambah mabuk lagi. Ya itu Tuhan sudah bikin. Agar supaya manusia berdosa dikasih amaran. Jadi luar biasa ya Tuhan di alam. Oke. Sebagaimana orang Israel. Saat ini sebagian besar bukti menghubungkan minuman yang dimaniskan dengan gula bukan makanan padat penyebab kegemukan. Itu riset dari tahun 2000 sampai 2011 masih sama. Jadi hindari minum manis. Kalau bisa berhenti teh dan kopi, soft drink, dan jus-jus buah manis yang kita beli. Bukan dibikin. Kalau dibikin kan dari whole fruit. Seratnya ada. Tapi kalau dibeli itu kan konsentrat, kemudian ditambah air, ditambah esens, kemudian ditambah gula. Itu persoalannya. Mana orang jual sih jus kotakan dari buah asli? Ada kalau di Amerika. Di Eropa ada. Malah Anda mau beli yang langsung dia press di tempat, kemudian masuk di kotak langsung disil. Ada. Tapi di Indonesia belum ada pabrik begitu. Kecuali Anda order. Bahkan di mall pun Anda beli jus. Aduh. Kalau Anda order, dia blender apel, dia tambah fructose. Corn syrup. Dimaniskan. Kecuali Anda bilang, saya minta ya blender apel sama nanas. Nggak mau pakai es batu,
hanya tambah air aja sedikit, sepertiga gelas. Nggak mau kasih gula. Berapa harga saya bayar? Nah, biasa mereka minta 3 kali lipat harganya. Jadi Anda akan bayar tuh sekitar 60.000 sampai 75.000 kalau di mall di Jakarta. Tapi kalau Anda beli jus apel dikasih nanas misalnya di mall, hanya 20.000 atau 25.000, ya itu apelnya cuma 1/4, nanasnya cuma 1/10, ditambah air 1 gelas, dikasih es batu, dikasih gula. Kemudian dikasih citron sedikit supaya asam. Itulah harga 25.000. Dan inilah minuman yang dimaniskan namanya. Yang menurut riset dari 2000 sampai 2011, ini yang bikin kegemukan. Ini yang bikin orang diabetes. Tapi Anda bilang, loh saya minum jus loh. Itu kan jus akal-akalan. Nah, hubungan antara gula bebas tambahan itu bukan gula terikat pada makanan ya. Contoh saya katakan tadi, nanas manis ada fruktosa, tapi dia punya serat juga tinggi. Kemudian asamnya juga yang melukai, membuat ngilu. Tuhan sudah atur. Nyanda ada orang jadi gila makan 6 nanas 1 kali makan. Atau 4 nanas, coba Jo makan 4 nanas. Nggak ada, dia langsung linu, dia punya gigi. Tuhan sudah bikin faktor pembatas di alam itu, semua punya faktor pembatas. Ya, ada banyak nanti kita akan pelajari. Jadi ini apa namanya, kalau kita mau minta hikmat dari Tuhan begitu. Tuhan bikin getah yang melukai bibir di pepaya dan merangsang saluran pencernaan. Kalau umpamanya orang makan, umpamanya nggak ada orang sanggup makan 1 pepaya anggur, 1 biji habis, kecuali sangat kelaparan, dia makan pelan-pelan. Oke, berikut. Jadi ada komite, bukan di bawah WHO. Ya, di Amerika ada DGAC dan di Inggris ada SACN. Itu adalah komite-komite penasehat nutrisi di Inggris yang bertanggung jawab, dan di Amerika untuk gula. Kalau Anda ke Amerika, Anda lihat misalnya Anda mau beli susu almond. Di kotak kemasannya dia udah tulis. Dan dia punya itu apa namanya, dia punya lemari beda. Yang ini 0% gula, di lemari itu ditulis 0% gula. Anda mau beli almond, Anda mau beli susu oat, Anda mau beli itu tidak ada gula semua. 0%. Kemudian ada 4-5%, lemarinya beda. 10%, lemarinya beda. Anda lihat. Di Amerika udah begitu, sebab Amerika sudah buat peraturan, lebih dari 10% disu itu. Karena Amerika tahu resiko dari gula ini. Nanti sebentar kita lihat bukti-bukti risetnya. Tapi kalau di Indonesia kan, jadi saya mau katakan adalah Bapak Ibu, setelah Anda mendengar seminar malam ini, kalau Tuhan beri hikmat, buanglah itu gula pasir dari dapur. Kecuali untuk dikasih di makanan, paling kalau dikasih di makanan mengganti micin kan. Anda kasih garam dan gula kan itu cuma 1 sendok teh. Yang makan 4 orang, 5 orang itu nggak berpengaruh lah. Tapi bukan kasih di minuman ya. Nanti dalam pertemuan berikut kita akan bahas gula-gula yang bebas kalori ya. Nah, menurut Badan Komite Penasihat Kesehatan Amerika ini, DGAC ini, hubungan dari konsumsi gula ini tidak sepenuhnya dijelaskan oleh perubahan berat badan, mengakibatkan diabetes. Jadi kalau Anda kelebihan gula, nggak tunggu gemuk. Nyanda tunggu jadi gode dulu baru diabetes. Nah, ada kurus-kurus pun so diabetes. Ini menurut DGAC. Jadi gula itu bahaya sekali. Jadi ada gula tertentu karena indeks glikemiknya dan insulinemiknya, maka gula-gula ini menjadi berbahaya. Contoh gula pasir. Indeks glikemiknya begitu tinggi.
Sementara kalau bandingkan dengan gula aren cuma 50. Indeks glikemik setengah dari gula pasir. Maka gula aren masih sehat. Opa-opa dulu, di zaman saya anak-anak sebelum di Kobong, bajalang itu 10-15 kilo sampai di Kobong jauh. Kalau yang itu Kobong Cingke, Kobong jauh. Kalau Kobong padi cuma 5 kilo di ujung kampung, di Amian, di Sendangan, Talikuran. Biasa kan itu kobong-kobong di ujung kampung batanam nilu dengan batanam padi. Cuma 5 kilo bajalang. Jadi kalau tidak sempat smokol, minum air gula, gula merah. Pakai goraka yang serbus. Tidak pernah ada orang diabetes. Karena di situ dia bajalang 5 kilo. Apalagi kalau dia mau bajalang pagi-pagi 15 kilo, dia isi di bulu kecil itu gula. Itu dia banyak kira-kira 1 liter. Kok minum-minum sementara bajalang. Tapi ada juga orang yang memberi seminar musuhi gula semua. Pokoknya semua gula racun. Saya nggak setuju. Ada gula-gula tertentu tubuh kita tidak masalah konsumsi secara terbatas. Pengganti kalori misalnya. Tapi yang salah adalah begini, contoh madu juga indeks glikemiknya 50 sama dengan gula aren. Madu ada beberapa zat gizi sih, dan beda-beda indeks glikemik ya. Paling rendah itu madu manuka. Zat gizinya juga lebih tinggi di madu manuka. Paling tinggi semua live mail sih, madu Israel. Nah, tapi madu-madu yang di Indonesia, madu ternakan, saya sebut madu pramuka, karena lebahnya diternak di musim pohon tidak berbunga, tidak ada kembang-kembang. Lebah mau makan apa? Bikin madu. Maka lebah dikasih makan air gula, gula putih, dibikin encer, ditaruh di depan sarang lebah. Jadi lebah menyedot gula, dibikin madu. Itu namanya madu ternakan. Oke, jadi sudah tahu tentang madu-madu di Indonesia. Itu kalau kasih masuk di lemari es, langsung di bawahnya membeku. Gulanya itu turun. Jadi Anda sudah beli mahal-mahal, Anda cuma beli gula pasir sebenarnya. Jadi mereka menemukan bahwa hubungan yang konsisten, konsumsi gula yang lebih tinggi, dan peningkatan tekanan darah dan trigliserid. Ini yang luar biasa. Gula bukan cuma buat diabetes. Gula naikkan tekanan darah dan trigliserida. Gitu. Ya kalau Anda darah rendah ya nggak apa-apa. Anda kurus darah rendah, tapi ya janganlah gula putih lah. Cari gula yang lain, gula aren. Kemudian meningkatkan juga trigliserida. Trigliserida tidak harus Anda minum-minum santan, makan-makan santan, makan nasi jaha, makan cucur. Tidak harus. Ada orang komplain, Pak Orun tuh. Saya dulu pemakan nasi jaha dan cucur, nasi goreng. Suka goreng-goreng karena itu saya punya trigliserid. Dokter bilang saya punya darah kuda seperti santan. Saya sudah berhenti, Pak. Sudah 10 tahun, tapi kok saya punya trigliserid nggak turun-turun. Saya bilang, ya Anda masih kasih naik trigliserid. Saya Pak sumpah sudah nggak makan semua. Saya bilang tulis asesmen ini. 10 halaman. Saya bilang ya trigliserid Anda naik. Karena apa? Ini gula nih. Nah jadi gula bertanggung jawab. Ada orang udah nggak gula tapi makan nasi putih. Sampai ada yang ribut waktu saya seminar. Dokter jadi dia ribut. Dia pikir dia pintar karena dia dokter. Apa itu masuk akal? Saya nggak mau debat permalukan dia. Setelah dia keluar, saya buka jurnal, kemudian saya kasih lihat. Pak, ini di jurnal. Malu dia. Akhirnya dia bilang, apa yang harus saya buat? Saya bilang, berhenti tuh nasi putih, ganti nasi beras merah. Baru 3 minggu udah telepon saya, terima kasih ya Pak Orun tuh. Waduh, saya udah ketinggalan sekali ya dalam hati saya. Ya dokter ya belajar obat kan. Kecuali Oke, penelitian terbaru kelompok prospektif di AS
konsumsi gula tambahan meningkatkan resiko kematian karena kardiovaskular disease, karena penyakit jantung. Khususnya jantung koroner. Jadi Anda lihat, gula bukan cuma bikin gemuk, bukan cuma bikin diabetes, bikin darah tinggi, trigliserid naik, tapi kematian karena penyakit jantung. Ada orang sudah bertarak, kemudian jantungnya kena. Karena suka manis, suka gula. Saya itu dulu. Bertarak, tapi kalau makan manis minta apa? Jus masih dikasih gula ya karena bodoh. Supaya manis gitu. Habis makan jeruk nipis pakai gula 3 sendok. Aduh, minta ampun. Aduh. Saya bodoh sampai umur 40 lah, bodoh lah. Kan mulai 41 saya leave of absence, baru saya kuliah. Mulai itu baru saya mengerti. Saya bertarak kok jantung masih kena. Tumor berkembang. Gara-gara memang dulu waktu anak-anak saya penderita penyakit liver. Nah dulu itu kan mati kalau orang dapat liver. Tahun 71, papa saya dapat liver, mama saya dan saya. Maka obat kita opnam itu papa saya paling lama, hampir setengah tahun. Rumah kami sampai dikosongkan gitu supaya enggak kakak saya dan adik saya enggak terpapar. Saya 2 bulan di rumah sakit. Waduh, saya kulit bungkus tulang tahun 71. Bagaimana saya hidup? Tiap hari itu tukang berobat maka tanah suruh rebus itu temulawak dan kunyit, kong makan gula 1 hari 1 kilo gula merah. Sebab obat dokter di rumah sakit nggak menolong. Waktu itu teknologi kedokteran masih apa untuk orang lupa. Kemudian saya ada energi kalori. Sebab tiap kali makan saya muntah, mual. Saya punya hati udah bengkak. Saya hidup gara-gara ini. Maka saya jadi pemakan gula. Sampai SMA, saya ke sekolah, di tas saya tak kasih gula batu supaya tahu. Dan kadang-kadang malu kalau teman lihat saya mengerat gula gitu, gula batu. Sampai gigi udah rusak. Sebab yang ada di otak saya sembuh gara-gara ini obat saya. Kalau saya mulai olahraga ngos-ngosan, saya langsung cari gula batu. Tapi di waktu saya sudah nggak olahraga, sudah tamat SMA, saya masih makan manis, itu cilaka. Nah itu problemnya. Baru kemudian meta-analisis dari uji coba terkontrol secara acak menyimpulkan bahwa asupan lebih besar dari gula, terutama sukrosa, itu gula tebu ya. Atau sirup jagung fruktosa, itu sirup kalau Anda ke mall, Anda beli jus, Anda beli perasan jeruk, kemudian Anda bilang tambah gula. Mereka kasih sirup yang bening, agak kental, dan manis sekali. Itu sirup jagung fruktosa tinggi. Itu Amerika sudah larang, itu menyebabkan untuk taruh di makanan. Itu hanya untuk industri. Itu menyebabkan kegemukan, bertanggung jawab terhadap trigliserid tinggi. Meningkatkan tekanan darah, kolesterol, dan trigliserid terlepas dari berat badan. Nggak perlu gemuk dulu ya. Itu intinya. Ya. Jadi kalau Anda konsumsi ini tanpa perlu Anda gemuk, Anda punya trigliserid akan meningkat kolesterol. Jadi kolesterol bukan cuma karena minyak ya. Ada orang bilang, saya Pak Orun tuh sudah bertarak, nggak makan goreng-gorengan, nggak makan minyak rebus-rebus. Kok kolesterol saya nggak turun-turun? Aduh, pemakan manis. Buah cuma suka mangga harum manis. Pepaya harus pepaya yang paling manis. Nenas harus nenas madu. Nangka harus cempedak. Makan lengkeng. Buah asam nggak pernah mau makan. Ya itulah. Jadi tidak semua gula meningkatkan glukos respons. Itu ditunjukkan oleh indeks glukosanya. Contoh yang respons tinggi adalah laktosa, isomaltosa, fruktosa, galaktosa. Sebagai perantara ada tagatosa, alulosa, tidak berpengaruh pada kadar gula darah ya.
Nah, ada contoh ya, indeks glikemik tuh. Kalau sukrosa tuh hampir 100, kalau glukosa 100. Ada maltodextrin 110, paling tinggi itu. Itu dibuat dari tebu, dari sweet corn. Karena itu sweet corn jangan makan lagi sweet corn ya. Itu jagung jadi-jadian. Di Amerika pas saya habis seminar, habis tutup sabat, ternyata itu yang disuguhkan tiap tutup sabat. Kondorang so salah tingkah, so mau kasih keluar. Saya bilang enggak apa-apa. Makang Jo ini berdosa terakhir. Saya bilang pantas kita orang petrigliserid tidak turun-turun, kolesterol, asam urat. Aduh, orang tidak pernah mengerti. Orang pikir ya, ini kan sesuai dengan Eden toh. Makan jagung, tapi kita bilang mie jagung kan Amerika yang baking sweet corn, bukan Tuhan yang baking mie jagung. Bukan Tuhan pemilu, jadi jangan komplain Pak Tuhan, komplain Pak Amerika. Jagung rekayasa. Karena sengaja ditingkatkan fruktosanya, karena mereka mau buat industri gula fruktosa, kemudian maltodextrin. Anda tahu, semua saus tomat, semua jelly-jelly, semua apapun dimaniskan dengan fruktosa. Sebab itu dengan maltodextrin, sebab itu paling murah. Termasuk susu bayi. Jadi kalau anak minum susu bayi, kalau mau makan, itulah maltodextrin. Tujuannya dia memang menghambat supaya nggak makan, supaya dia jadi gemuk cepat. Dan orang tua senang, dia popo lulu, gemuk-gemuk. Kemudian orang tua mulai ribut, dia rentan sedikit-sedikit infeksi. Yang lain belum batuk, dia udah batuk. Kakinya luka-luka, orang Manado bilang balaro-laro, maksudnya luka-luka kecil, sistem imunnya rentan. Ya karena dia anak sapi, bukan anak ibu. Anak ibu minum susu ibu, anak sapi minum susu sapi. Saya tidak anti susu sapi ya. Tapi carilah susu yang betul-betul sehat, yang memang dibuat betul-betul sudah mempertimbangkan banyak hal. Baru ada gula alkohol, dia berkisar 0,2 hingga 3 kilokalor. Jadi biasa dijadikan pengganti gula. Gula alkohol itu cuma ada beberapa yang menyebabkan diskomfort abdominal, artinya pencernaan menjadi tidak. Tapi ada beberapa gula alkohol juga seperti, waduh saya lupa ya. Nanti kita ikut. Ada banyak gula alkohol. Nah, contoh eritritol ya, eritritol yang ada di permen itu malah tidak bikin karang gigi ya, karis gigi ya, dan antibakteri karena dia 0 kalori. Jadi tadi sudah disebut dampak asupan fruktosa yang berlebihan. Ini bukan fruktosa yang terikat pada buah ya, kecuali buah manis seperti cempedak dan lengkeng. Nah, asupan fruktosa yang berlebihan itu membodohi metabolisme Anda, mematikan sistem kendali nafsu makan tubuh Anda, gagal merangsang insulin. Ada orang kadang-kadang begini, ya, jangan makan glukosa kalau diabetes, fruktosa aja, sebab tidak direspons oleh insulin. Itu sebuah kesalahan. Sebab dia gagal merangsang insulin, memang gagal menekan hormon kelaparan, dan gagal menstimulasi leptin, hormon kenyang. Akibatnya apa? Orang akan makan lebih banyak, menjadi gemuk, dan mengembangkan resistensi insulin. Jadi anak-anak yang suka buah sangat manis, lengkeng, cempedak, nektarin, apa lagi? Pokoknya sirup-sirup yang sangat manis, yang diberi fruktosa, mereka akan cepat gemuk dan nanti akan mengembangkan resistensi insulin. 5 tahun kemudian diabetes. Jadi, nah satpati kita akan bahas sedikit satpati. Sayuran berpati itu seperti kentang, labu, keladi, bentul, ada polongan, ada lima beans, dry beans, lentil, pinto, kidney beans, ice, black eyed peas, dan itu kacang hitam, split peas, ada serealia, gandum, wheat, oat, jali-jali, barley, kemudian beras dan jagung.
Cerealia atau grain itu adalah bijian utuh whole grain dan bijian olahan refined grain. Ini struktur biji. Ada kulit ari berkatu, di dalamnya ada vitamin B kompleks dan mineral. Itu yang kita buang, kemudian kita beri makan kepada sapi, kepada babi, kepada ayam. Mereka kehujanan tidak sakit dan kita makan yang ini, endospermnya itu, satpatinya. Itu kalori semua itu, nasi putih. Kemudian karena beras kalau sudah digiling dia jadi broken rice, dia patah ujungnya, maka lembaga germnya juga banyak yang hilang. Padahal di situ tempat asam lemak esensial, kaya protein, asam amino, vitamin E, dan fitokimia, nutraceutical. Contohnya gamma oryzanol yang ada di beras merah yang Tuhan bikin untuk mengendalikan kolesterol dan triglyceride. Nah, itu hilang kalau kita konsumsi broken rice atau beras putih. Nah, perbedaan whole grain food dan refined grain, jika kita konsumsi whole grain, maka yang kita makan adalah bran, germ, dan endosperm. Jadi seluruh biji yang Tuhan ciptakan. Itu yang Tuhan perintah di Eden. Jika kita mengkonsumsi refined grain, kita hanya makan endospermnya, kemudian satpatinya sudah hilang kandungan vitamin dan mineralnya. Kalau kita beli tepung, itu kemudian ditambah. Jadi di tepung itu secara alami itu yang dibuang 11 vitamin dan mineral. Kemudian dia menjadi murni. Setelah mau dijual, ditambah lagi 4 vitamin dan mineral sintetik. Jadi manusia itu konyol betul. Ya. Begitu pintar menjadi bodoh. Nah, untuk karbohidrat kita perlu tahu ada karbohidrat yang lambat dicerna. Jadi pati itu memiliki proporsi amilosa yang lebih tinggi, laju pencernaan lebih lambat. Nah, kita harus mengerti hal ini agar supaya kita makan sedikit sudah kenyang dan kalorinya bertahan lebih lama. Tidak selalu merasa lapar dan makan terus tidak berhenti. Kenapa orang terus-menerus makan? Sebab dia bilang dia lapar. Kenapa lapar? Makanan yang dimakan tidak mengenyangkan, padahal kalorinya besar sekali. Akhirnya lambung menjadi melar, sehingga seperti bola basket. 4 piring, 5 piring, 6 piring pun nggak kenyang-kenyang. Nah, karbohidrat itu dibedakan antara pati yang cepat dicerna, rapid dissolved starch, dan pati yang lambat dicerna, slow dissolved starch. Dan ada juga pati resisten. Nah, ketiga zat pati ini kita perlu tahu dalam kaitannya dengan sumber energi kita untuk mempertahankan berat badan, mengontrol gula darah. Kebanyakan sereal mentah, polongan, dan pati umbi itu mengandung jadi slow dissolved starch dan resistant starch. Jadi kalau kita makan DT, kita makan beras merah, kita makan beras hitam. Tapi kalau kita makan nasi putih, apalagi nasi putih dimasak lama, contoh bubur, maka meningkatkan nilai cernanya dan meningkatkan kalorinya, indeks glikemiknya. Ada pandangan orang, oh kalau orang diabetes boleh makan nasi putih, marubus, buang air, tambah air lagi, rubus, buang air. Itu nyanda ilmiah itu. Semakin lama dipanaskan, maka slow dissolve starch-nya dan resistant starch-nya berubah menjadi repeat dissolve karena proses pemanasan. Maka terurai itu ikatan beta amilasenya. Beta amilum ya, bukan beta amilase, beta amilase. Nah, polong-polongan ini semua mengandung pati resisten. Orang Inggris bilang beans and pulses. Saya mengajarkan orang di seluruh Indonesia dalam resep saya untuk makan polong-polongan. Orang cuma kenal brenebon, kacang hijau, tapi ada banyak polongan. Kita harus belajar mengkonsumsi itu. Ada lentil dan sebagainya, bisa dimasak dengan nasi.
Tapi harus direndam dulu 1 malam. Kemudian dibuang air rendaman. Jadi biji-bijian sereal tadi, pseudo sereal, kacang-kacangan itu merupakan sumber serat makanan yang baik. Konsentrasi di lapisan luar pada dedak, kulit biji-bijian, dan padi-padian. Jadi ayam itu selalu sehat. Ayam kampung yang makan dedak, bekatul, sapi, dan tuannya selalu sakit. Pati resisten biasanya tidak larut karena konfirmasi strukturalnya ya. Nah, ini menurunkan kolesterol darah atau glukosa. Jadi makan tempe, kalau Anda diabetes, makan tempe lebih baik dari makan tahu. Gitu. Kalau Anda diabetes, sebab di tempe masih mengandung bijian kedelai yang ada pati resisten. Dan kedelai juga itu mengaktifkan glukos transporter di dalam sel untuk membuka pintu sel agar supaya gula masuk. Sehingga otot itu bisa berkontraksi. Jadi ada untungnya orang mengkonsumsi tempe. Beberapa studi kohort telah mengaitkan konsumsi tinggi kentang dan nasi putih yang dimasak dengan insiden diabetes tipe 2. Jadi kalau orang sudah diabetes, saya nggak makan nasi deh, nasi putih, saya makan kentang, sama aja. Lolos dari ular patola masuk mulut buaya. Anda lari kejar anjing gila, Anda lari cepat, Anda lihat di depan got itu, aduh di got itu tempat ular. Anda lompat, habis got itu dapat telaga. Anda tidak tahu di telaga ada buaya. Anda hanya mau menghindar dari anjing gila dan menghindar dari ular, tapi Anda disantap buaya. Itu banyak orang kan sok-sokan orang Indonesia makan kentang, nggak makan nasi untuk diet katanya. Minta ampun. Jadi makan nasi beras merah, ada juga diet sok-sokan makan sereal oat. Aduh, oat itu harus steel cut yang dimakan. Saya seminar ke Amerika, bingung orang di Amerika. Aduh, selama ini salah makan oat, ternyata cereal quick oat. Minimal Anda makan, kalau nggak ketemu steel cut, belum ada, makanlah ini, apa namanya, roll oat. Kedua itu masih perlu dimasak, seratnya masih ada. Nasi putih rebus itu dan kentang memiliki nilai indeks glikemik indeks itu masing-masing 89 dan 98. Nasi putih 89, kentang 98 ya. Sama dengan sukrosa. Bayangkan Anda makan gula aren cuma 50. Jadi ketimbang Anda makan nasi putih sumber kalori, gula aren masih lebih sehat. Sebab makan nasi kan hanya untuk kalori. Fungsinya agar supaya ada tenaga, ada kalori. Paparan panas, tekanan, atau kelembapan menurunkan kandungan serat yang lambat dilarut dan resisten, serat yang resisten. Sehingga menjadi mudah diakses oleh enzim pencerna. Ada bukti konsumsi serat makanan menurunkan diabetes. Karena serat indeks glikemik nol. Jadi semakin banyak Anda makan makanan berserat atau sayuran, orang diabetes itu porsinya, orang gemuk mesti lebih banyak daripada nasi. Bayangkan piring itu Anda bagi 2/4 sayur, 1/4 nasi, 1/4 ikan. Makan sayur dulu, baru makan ikan, terakhir makan nasi. Kalau sudah kenyang ya nggak usah kasih habis nasi. Orang Indonesia cara makannya kan salah. Piring itu 2/4-nya nasi.
seperempatnya sayur, seperempat ikan. Makan nasi dulu. Masih ada ikan, masih ada sayur, kalau di restoran tambah nasi satu. Untuk habiskan sayur. Masih ada lagi tambah nasi setengah. Ini cara makan yang betul-betul salah. Kalau di barat, apalagi di Inggris, itu disebut cara makan orang miskin. Cara makan buruh. Hidup mereka hanya untuk mendapatkan kalori, sebab mereka kerja keras di pelabuhan, tukang pikul. Semakin Anda kerja di atas meja, bekerja dengan otak, maka yang Anda butuhkan adalah karbohidrat dengan indeks glikemik rendah dan lambat, slow release ya. Kemudian ada serat-serat tertentu, serat kental seperti beta-glukan, ada di jamur, ada pektin, contoh apel, nanas, pepaya. Karena itu buah, rahasianya kenapa saya selalu kasih protokol sayur di jus, buah di blender. Agar supaya masih ada pektinnya untuk menahan pelepasan gula. Ada guargam, ada glukomanan. Nah, jadi glukomanan itu ya sekarang jadi gula serat ya. Glukomanan itu sekarang diperdagangkan luar biasa sekali. Sekarang udah jadi jelly-jelly, anak-anak makan itu sehat, jadi camilan sehat itu. Jadi bihun, jadi nasi. Orang Jepang bilang shiratake. Itu dibuat dari konjak. Konjak itu adalah porang. Itu serat glukomanan. Dan tidak bisa dicerna. Jadi kalau Anda mau melangsingkan, Anda mau makan tapi tidak merasa kenyang dan tetap ringan padahal sudah kenyang, ya tipu aja Anda punya lambung. Sekarang udah jual. Cuma memang mahal, minta ampun. Hampir 100.000 1 kilo itu beras shiratake. Beli aja bihunnya. Sudah diproduksi di Indonesia sih. Beberapa uji coba terkontrol acak ya. Hubungan positif antara serat makanan. Itulah sebabnya sekarang banyak serat makanan ditambahkan jadi suplemen. Contoh Vegeta misalnya. Itu benar. Itu bisnis yang paling menguntungkan. Vegeta kan dia ambil dari pabrik asam Jawa dan pabrik jeruk. Pabrik jeruk kan, pabrik asam Jawa kan, jus asam Jawa itu loh. Kan dibuang dia punya palep, dia punya ampas. Pabrik jeruk juga dibuang, dia punya saks dan dia punya kulit kan. Itu kan limbah. Dia angkut aja. Dia nggak bayar tuh biaya nol. Bahkan transportasi juga di bawah, sebab mereka kan mesti buang. Dia bilang buang aja ke saya punya penampungan. Kemudian dia bikin Vegeta. Itu bisnis yang paling menguntungkan. Saya dulu sih punya cita-cita begitu. Sebelum Vegeta malah berdiri ada gitu. Cuma saya nggak punya modal. Sekarang dia jual. Orang yang sudah nggak makan serat terus bilang, saya minum Vegeta badan jadi enak. Karena dia cuma makan ayam sama nasi putih, nggak pernah makan sayur. Jadi dia dapat serat larut di situ. Di antara sumber serat sereal itu paling bagus untuk penurunan diabetes. Jadi makan nasi beras hitam. Yang punya duit ya makan oat, tapi kalau oat kan bikin ngantuk kalau kebanyakan. Ya. Gak usahlah gandum, banyak yang sensitif dengan gandum. Kemudian sangat menarik berikutnya adalah interaksi antara serat makanan dan mikrobiom usus yang membuat berhubungan dengan metabolik, artinya penyakit jantung. Orang yang mengkonsumsi serat tinggi membuat dia lebih jarang menderita penyakit jantung daripada yang tidak konsumsi serat. Tapi hubungan antara serat dengan mikrobiom bukan hanya itu, juga mempengaruhi otak. Neurotransmitter di otak bikin kita lebih tenang, itu juga anti kanker. Sebab mikrobiom usus itu atau mikrobakteri di usus itu, bakteri-bakteri ramah itu mencerna serat, mengeluarkan
asam lemak rantai pendek, asam butirat misalnya, itu anti kanker. Juga interaksi antara mikrobiom usus ini dan otak kita itu studi yang paling menarik akhir-akhir ini ya. Termasuk anak-anak yang hyperaktif itu. Kenapa anak-anak hyperaktif? Karena mereka kekurangan serat di ususnya. Mereka konsumsi anak-anak lepas dari susu, makan bubur, lepas dari bubur nasi putih. Semua itu indeks glikemik tinggi. Makan biskuit, makan permen, itulah mereka menjadi hyperaktif. Kalau ditambah karakter mereka pada dasarnya makin rusak lagi dia. Ya. Nah, kita tidak mengerti hubungan makanan dengan otak. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak, itu sesi seminar lain situ mengenai mikrobiom. Nah, sekarang pengaturan pola makan bagaimana? Makanan yang harus dihindari ya seperti ini. Inilah makanan-makanan yang terlalu cepat menaikkan kadar gula darah dan indeks glikemik tinggi. Karena serat rendah, gula tinggi, lemaknya juga tinggi. Apalagi ini kerupuk. Waduh. Ini makanan-makanan yang harus dihindari. Ya, kalau Anda makan kentang goreng sekali makan cuma beberapa piece saja kan, itu nggak pernah. Tapi masa orang cuma makan, ya biasa orang makan 2 genggam loh. Dan kerupuk, aduh, habis makan masih makan kerupuk. Nah, ini dia susah. Dulu semua kerupuk ini saya hobi. Tapi sejak usia 44 tahun ya, setelah saya belajar ya udah saya tobat kapok. Sudah setengah terlambat sih. Saya sudah tua baru berhenti. Nah, ini makanan-makanan yang kalau hari ulang tahun kita tepuk tangan anak-anak, panjang umurnya, sehat badannya. Kalau kita bikin anak-anak itu cepat sakit. Dan kalau kita berusia 70 tahun, kita kebumikan anak kita sendiri berusia 45 tahun sebab dia serangan stroke pertama. Karena pola makan seperti ini. Saya masih suka makan juga brownies, tapi brownies yang istri saya bikin atau cake yang dibikin. Tahun baru barusan ya rencana mau bikin cake, tapi ya lupa nggak. Mau bikin brownies lupa nggak bikin. Cuma ada bikin cake tertentu dibikin, tapi cake sehat, tepungnya juga free gluten, indeks glikemiknya juga rendah, pakai gulanya juga gula 0 kalori, ya seperti itu. Jadi bukan berarti kue-kue ini Anda nggak bisa makan, boleh makan, tapi Anda harus tahu membuatnya. Memang agak mahal sih. Sebab bahan-bahannya untuk buat mahal kalau masih mau makan kue. Apalagi yang ini, wah ini indeks glikemiknya tinggi. Tapi kalau bagi Anda yang masih makan es krim, ya saya juga masih suka makan es krim tapi jarang-jarang. Dan saya pilih es krim yang tidak mengandung trans fat dan lemak jenuh yang tinggi, dan dia reduce juga gulanya. Tapi sebenarnya bisa dibikin es krim dengan gula 0 kalori atau minimal 10 kalori. Kita punya cita-cita mau buat es krim begitu, minimal di Manado, di Indonesia belum ada yang bikin. Baru yang harus Anda konsumsi ini beras hitam, beras merah, ubi ungu, batata. Jadi batata itu walaupun manis, indeks glikemiknya rendah dibandingkan ubi kayu dan sagu ya. Jadi orang diabetes jangan makan sagu, jangan makan ubi kayu. Makan batatas boleh, batatas ungu misalnya. Bisa, tapi jangan tiap hari juga batatas. Kombinasi lah. Kalau yang warna ungu itu longgi. Orang Minahasa sudah jarang makan longgi, dan saya populerkan kembali dengan pendeta Sakul itu waktu kita ke Dumoga makan longgi ini. Sekarang ada orang sudah country living mulai tanam longgi lagi. Dia tanam di rawa kan, ini indeks glikemiknya. Baru ini jagung yang sehat, jagung seperti ini, jagung hitam dan jagung belang-belang. Tapi rasanya minta ampun nih. Makan 1 tongkol aja udah capek. Dan seret sekali ya.
kesat sekali masuk kalau ditelan. Dan inilah kacang-kacangan dan polong-polongan kita kombinasikan. Karbokompleks mengenyangkan, gula darah rendah, anti kanker, dapat lemak esensial bagi tubuh. Dan inilah kombinasi sayur-sayuran ini. Kita mau bikin jus atau kita mau makan, ini adalah makanan yang harus dikonsumsi, yang mengenyangkan dan sumber karbohidratnya rendah. Sedangkan buah ya, ada buah-buah yang mengandung biji, edible seed, itu sumber serat alami. Jadi kalau makan jambu biji, makan dengan bijinya. Kalau mau di blender, blender dengan bijinya. Markisa dengan bijinya. Anggur dengan bijinya. Karena di dalamnya ada antioksidan dan juga serat. Oke, kita sampai di sini. Itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini berkata demikian. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila nafsumu besar. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jika kita baca dari belakang, apakah hidangan yang menipu itu? Itu adalah makanan yang lezat. Itu makanan siapa? Makanan para pembesar. Bagaimana kalau saya makan itu? Kalau saya makan itu, gorok aja leher sendiri. Ini kata Salomo loh, bukan kata saya. Begitu cara saya baca teks Alkitab ini sehingga lebih tajam menohok pikiran saya. Ya. Jadi Tuhan memberi nasihat kepada kita seperti ini. Kalau kita makan makanan enak, lezat, semua makanan yang cepat dicerna itu lezat. Dan itu menggorok leher sendiri. Artinya nggak langsung mati. Mati pelan-pelan dengan diabetes, pelan-pelan dengan jantung, pelan-pelan dengan kanker ataupun gagal ginjal dan sebagainya. Tuhan memberkati kita.